Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua, Pak Sudin, Wakil Ketua Pak Dedi. Saya kangen sama Pak Dedi, makanya pakai baju kuning. Ya, Bu Anggi dan teman-teman anggota Komisi 4, Pak Menteri beserta seluruh jajarannya. Pertama, biar kita tidak capek ini Pak Menteri, saya ingin katakan bahwa kita tidak boleh capek dalam mengurus petani ini. Ya, karena ini pekerjaan yang menurut saya sangat mulia dan memiliki efek transendental, bukan hanya berdampak dalam kehidupan dunia tetapi juga dalam kehidupan akhirat. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena tugas penyediaan pangan itu Allah sendiri yang mewajibkan dirinya untuk kita melakukan penyediaan pangan. At'amahum min ju' wa amanu min khauf. Dua dari tugas ketuhanan itu Komisi 4 dan Menteri Pertanian yang mengerjakan di Indonesia ini, yaitu menyediakan pangan yang cukup agar tidak terjadi kelaparan di Indonesia ini. Jadi ini punya efek transendental Pak, bukan hanya dunia. Kenapa ini saya sampaikan? Supaya kita itu bersemangat. Ini adalah amanat kepada kita yang kalau bagus alhamdulillah berdampak kepada kita dunia akhirat, tapi kalau tidak bagus juga berdampak dalam dunia akhirat. Karenanya mari kita terus meningkatkan kinerja kita. Pimpinan izinkan saya melakukan pendalaman halaman 8 Pak yang disampaikan oleh Menteri tentang tantangan pembangunan nasional 2021. Karena hari ini adalah fokusnya kita mengetok palu tentang refocusing. Maka apa-apa yang kita sampaikan hari ini adalah masukan untuk perbaikan ke depan. Karenanya saya ingin menyampaikan, memasukkan sistem ketahanan pangan nasional ini ke dalam tantangan pembangunan nasional kita Pak. Untuk apa? Agar pangan kita ini selalu tersedia, terdistribusi secara bagus dan bisa dibeli terjangkau oleh masyarakat. Karenanya tolong masukkan sistem ketahanan pangan nasional ini dalam tantangan pembangunan nasional kita. Sistem ketahanan pangan di era pandemik ini harus memperhatikan kebijakan logistik dan rantai pasok pangan. Ketentuan juga, Kementan juga mesti memperluas akses petani pada jaring pemasaran Pak, daring. Ya, kan COVID mengajarkan kita soal daring-daring ini, pertemuan daring, segala macam daring, termasuk juga pemasaran. Nah, bagaimana petani kita juga agar memiliki akses dalam pemasaran daring ini? Contoh misalnya dalam soal peternakan yang jarang disebut sama teman-teman. Kenapa harga ayam di pasar itu selalu stabil sepanjang tahun? Tetapi kenapa harga ayam hidup di kandang itu terjadi fluktuasi? Nah, kalau kita membandingkan dua kondisi ini Pak, bisa kita simpulkan bahwa ada broker di antaranya. Gimana cara Kementan untuk menertibkan yang mengganggu sistem manajemen ketahanan pangan nasional kita ini? Berikutnya Pak Menteri adalah soal jangan sampai, saya bisik sama Bu Kiki tadi, saya ingin kasih istilah ke Menteri Pertanian ini soal food estate trap. Jangan sampai kita masuk dalam jebakan food estate ini. Anggaran kita sedikit Pak, dipotong. Tapi saya aneh mendengar Pak Menteri dan teman-teman itu bicara tentang perluasan tanam. Ya. Masih berbicara tentang food estate yang kita belum tanya saja Pak Menteri tahu masalahnya. Tanahnya asam, ini kok kita mau mengerjakan pekerjaan yang kita tahu akan gagal dengan anggaran yang sedikit. Nah, ini kan harus kita coba timbang-timbang, kita menggunakan akal kita menggunakan pikir kita agar kita kemudian tidak terjerembab pada sesuatu yang kita rencanakan memang gagal sejak awal. Ya, nah jadi itu Pak Menteri yang ingin saya dalami. Selanjutnya soal food estate ini Pak, ya sekali lagi jangan kita dulu bukan food estate tentang kemarin juga diungkap di RDP sama Pak Tanaman Pangan Pak Suwandi. Ya, kita anggaran sudah sedikit Pak, jangan dulu bicara tentang perluasan, kita bicara tentang efektivitas lahan yang ada. Jangan buka lahan dulu, lahan yang ada produktif ini, itu yang kemudian kita kembangkan, karena kita bicara tentang peningkatan produksi.
Jangan kita mencoba-coba kepada sesuatu yang belum jelas keberhasilannya, sementara lahan-lahan produktif itu sudah bisa tentang itu. Nah, terakhir kemarin ketika RDP dengan eselon 1 Pak Menteri, saya sempat bertanya tentang swasembada daging dan kesanggupan kami untuk itu. Nah, ternyata salam dari Pak Gubernur NTB, Pak Menteri, kita sudah buat roadmap tentang NTB menuju swasembada daging dan telur. Ya, Pak Dirjen kemarin minta kepada saya, tolong mana daerah yang siap untuk hilirisasi produk. Izinkan saya nanti pimpinan dan Pak Menteri untuk melanjutkan komunikasi dengan Pak Dirjen Peternakan. Insya Allah NTB siap mendukung swasembada daging dan telur ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.